سلام أيا غاية العاشقين إلها لحبي وما أدعي تقدست من مرأة في الوجود تنزه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 10 apa kabar? Semoga kabar baik. Setelah kita lama berlibur, tidak ada pelajaran, yaitu kalian telah menjalani tes. Mari kita kembali untuk mempelajari materi-materi kita yang nanti untuk bekal ke depan. Kita akan mempelajari hari ini tentang masa Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Tadi yang pertama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Saya kenalkan bahwa Utsman bin Affan mempunyai julukan tadi Dzunurain, karena dia menikahi putra Rasulullah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Jadi dalam pertanyaan sering muncul apa julukan dari Utsman bin Affan adalah Dzunurain, dua cahaya, karena beliau menikahi putri Nabi yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kalau julukan Abu Bakar adalah As-Siddiq, dia seorang membenarkan adalah Isra Mi'raj itu, terutama itu wahyu Allah. Kemudian Umar adalah Al-Faruq, seorang pemberani yang bisa membedakan jelas antara hak dan yang batal, antara Islam dan jahiliyah. Itu terkenal di Arab dengan julukan Al-Faruq. Al-Faruq. Kemudian baik, kita bisa melihat bahwa setelah Umar bin Khattab meninggal karena ada tikaman Abu Lu'lu', orang Persia yang dulunya punya dendam pada Umar bin Khattab, sehingga dia itu melakukan pembunuhan di waktu beliau mengimami sholat subuh. Sebelum beliau wafat atau menjelang wafat, membentuk sebuah dewan bagaimana nanti seandainya sewaktu-waktu beliau nanti wafat atau meninggal, maka biar nanti umat Islam tidak bingung, tidak kehilangan arah di dalam memilih seorang pengganti, seorang khalifah di muka bumi di Madinah, maka jauh-jauh hari dia berpikir untuk mengumpulkan beberapa orang yang nanti bisa representatif. Artinya apa? Yang pola pemikirannya bisa mewakili umat Islam di sekitarnya. Katakan orang-orang yang sudah mempunyai nilai-nilai pemikiran cerdas tentang politik, keagamaan, tentang misi dakwah. Dia memilih beberapa sahabat, termasuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sa'd bin Abi Waqqas. 6 orang ini, anggota dewan ini, diajak musyawarah, bagaimana nanti ke depan ada seorang pengganti yang mampu untuk melanjutkan misi-misi baik politik, misi ekonomi, misi agama, misi perluasan wilayah, dan misi-misi bagaimana Islam tetap jaya. Jadi mereka berenam berpikir bagaimana nanti memilih seorang yang mampu untuk menjembatani bagaimana Islam ke depan gitu. Dan dewan ini diketuai oleh seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi ketuanya 6 orang tadi adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi nanti ini diketuai bagaimana nanti arahnya berpikir untuk bisa satu fokus
memilih seorang yang mampu mewakili seluruh pemikiran umat Islam. Jadi 6 sahabat tadi mewakili orang-orang di sekitar Madinah dan sekitarnya Arab, dan yang satu terpilih nanti bisa mewakili aspirasi pola pemikiran seluruh umat Islam di daerah Arab maupun non-Arab. Makanya cukup awal bagaimana mereka berpikir agar di antara orang-orang atau 6 calon nanti yang akan mewakili satu menjadi seorang khalifah. Ya. Maka dibentuklah atau diadakan semacam musyawarah. Dan tentukan kalau nanti di antara 6 yang menjadi calon itu ada 2 yang suara yang seimbang, ya, maka nanti suara akan diambil oleh seorang ketua Dewan juga Abdurrahman bin Auf. Ya. Tetapi alhamdulillah bahwa dijelaskan dan pemilihan berjalan dengan lancar. Ya. Jadi 6 dewan itu yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf itu memilih seorang khalifah yang di situ ternyata memilih Utsman bin Affan. Dan dia cukup sepuh, artinya usianya sudah 70 tahun diterangkan di sini. Tetapi dari segi keagamaannya, segi politiknya juga dia masih mumpuni walaupun misalnya jatuh 70 tahun. Ya. Jadi berbagai pertimbangan, di samping dia seorang yang sudah lama untuk meluk Islam sejak di Arab sampai di Madinah, dia juga mempunyai wawasan yang ke depan yang nantinya bisa untuk mengembangkan misi-misi Islam. Ya. Setelah dia terpilih, ya, maka dia segera mengadakan sebuah karya-karya atau mengadakan sebuah perjalanan karir atau prestasi, dikatakan demikian. Yang pertama adalah kodifikasi Mushaf Al-Quran. Karena ini dipandang penting, karena sudah lama Al-Quran itu memasyarakat sejak zaman Abu Bakar Siddiq, agar nanti Al-Quran ke depan tidak terjadi jauh perbedaan dialek atau perbedaan cara bacanya, makanya dikemas kembali atau dibukan kembali. Mungkin ada yang hilang atau ada banyak sahabat yang meninggal, ya, karena dulu pada pembukuan itu dipanggil para sahabat yang memang hafal Al-Quran, ya. Di samping Al-Quran itu dari para sahabat yang hafal, kemudian dibantu oleh data-data yang waktu itu ditulis dalam berbagai macam yang diketemukan, baik itu benda yang berupa tulang, kemudian daun kurma, batu-batuan dan sebagainya. Ya. Maka dibukukan zaman Abu Bakar Siddiq, dibukukan, tetapi dikhawatirkan ada beberapa daerah yang nanti akan menyimpang jauh dialek atau cara baca Al-Qur'annya, ya. Termasuk sahabat yang saya perhatikan adalah Hudzaifah bin Yaman. Ini seorang yang kritis, orang yang sangat bagaimana nanti ke depan kalau seumpama Al-Qur'an nanti di berbagai daerah itu berbeda jauh, ya, berjauh. Padahal Al-Quran itu turun di Arab dan menerima adalah orang-orang atau yang menerima adalah Rasulullah. Dia adalah seorang keturunan suku Quraisy. Ya. Maka Utsman bin Affan segera untuk memanggil orang-orang yang bisa menyusun Al-Quran
Dan yang selanjutnya disebut al-mushaf, ya. Yang waktu itu diketuai oleh Zaid bin Sabit, karena dia itu seorang yang dikatakan dihafal Al-Quran, dan dia juga mempunyai karakter penulisan yang bagus, ya. Dan dia cerdas. Jadi ada beberapa pendapat bahwa kenapa dalam masa Khalifah bin Utsman bin Affan terjadi kodifikasi Al-Quran, pembukaan kembali, karena ada beberapa kekhawatiran karena Islam sudah terlalu jauh meluas, termasuk ke Armenia dan Azerbaijan, yang di sana dialek Arabnya itu berbeda, ya. Kalau nanti Al-Quran itu dibaca sesuai dengan dialek-dialek tersebut, nanti akan jauh juga. Misalnya dal di sini beda di daerah Jakarta mungkin, ya. Jakarta suruh bilang dal agak susah, dal, ya. Malik Yaumiddin, misalnya seperti itu. Kalau di Kudus Malik Yaumiddin, itu beda. Makanya agar dialek agama, dialek Al-Quran itu tidak berbeda jauh, minimal makhorijul hurufnya itu tepat, walaupun keluar bunyinya berbeda. Malik Yaumiddin misalnya, ini suaranya berbeda, tetapi minimal posisi makhorijnya huruf, tempat keluarnya huruf itu sama, tidak terlalu jauh. Makanya diadakan konferensi Quran yang mana dicetak 5 buah. Yang satu itu disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani yang dibuat di Madinah. Yang 4 disebarkan ke Mekah, Suriah, Basra dan Kufah. Jadi di daerah-daerah daerah penting, daerah-daerah Islam besar, maka ini diberi mushaf utama dari salinan dari mushaf imam tadi yang sudah sama, dicetak 5 kali atau 4 kali. Yang satu yang asli di Madinah, yang 4 disebarkan, ya. Dan sudah disampaikan kalau ada nanti penulisan atau lafal yang sesuai dengan mushaf Al-Quran yang sudah ada dalam salinan itu disuruh membakar, dihilangkan, agar nanti tidak terlalu jauh umat Islam melafalkan Al-Quran yang terlalu jauh salah, ya. Jadi setelah ada penyesuaian pembukaan Al-Quran, maka umat Islam adalah sama bacanya seperti ada di sini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, saya beri soal untuk dijawab. Ada berapakah salinan Al-Quran yang waktu itu diadakan di zaman Khalifah bin Affan? Yang kedua, apa nama satu mushaf yang disimpan sebagai mushaf pokok di Madinah? Oke, teman-teman sekalian, itu dijawab 2 soal. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.